Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qarraba awliya'ahu wastafahum lihikmatihi fahum ala babihi la yabrahun wa ja'alahum nujuman wa nuran wa rahmatan lil alamin wa ja'ala ahlal ardi bihim yahtadun. Al-awliya'u raihanatullahi fi ardihi yasummuha al-mu'minuna wa yastaqu ilaiha as-salihun. Al-musaddiquna lil awliya'i fi ridallahi mutana'amuna wal munkiruna fi narit tardi wal bu'di mu'adzabuna la yus'alu amma yaqalu wa hum yus'alun. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghampirkan ia akan kekasihnya lagi memilih ia akan mereka untuk berkhidmah beribadah kepadanya, dan mereka senantiasa berada dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan ia akan mereka sebagai bintang-bintang penerang dan jadi rahmat bagi seluruh manusia di masanya, dan menjadikan ia akan ahli bumi dengan sebab mereka aulia mendapat petunjuk mereka. Para aulia Allah adalah bagaikan bau yang sangat harum pada permukaan bumi. Mencium akan bau harum itu orang-orang yang beriman dan rindu kepadanya, orang yang solihin karena mereka sibuk dengan beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Mereka yang percaya dan memuliakan wali-wali Allah senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat kenikmatan, sedangkan orang yang ingkar akan wali-wali Allah akan jauh daripada rahmat Allah dan mendapat kepayahan. Tidak ditanya akan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang diperbuat, akan tetapi hamba-hambanya yang akan ditanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan syahida bihal muqinun wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nurul mahzunu wasirul masun. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua cerita dari Rasul-Rasul kami kisahkan kepada kamu, dengan kisahnya itu akan meneguhkan iman kamu. Rasulullah bersabda, ujkuru mahasina mautakum wa kufu an nasawihim. Sebutlah olehmu kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, dan janganlah kamu menceritakan kejahatan mereka. Rasulullah bersabda, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Sultan Aulia, Sultan Arifin Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami berkata, ahbib aulia Allah yuhibbuka fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaihi al'allahu yanzuru ila ismika fi qalbihi walihi fayaghfira laka. Cintailah para aulia Allah supaya mereka mencintaimu, dengan harapan supaya namamu ada di hati mereka, karena Allah selalu memandang hati para aulia dengan pandangan yang khas dan istimewa. Maka mendapatlah kamu keampunan dan keberuntungan dunia akhirat. Jadi sudah disebutkan tadi ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan Imam Abu Yazid Al-Bastami, yang mana kita disuruhkan mencintai aulia Allah. Mudah-mudahan dengan barakat
kita mencintai aulia Allah, kita membaca manaqib wali Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang mana Allah taala memberikan kepada kita sehat afiat, panjang umur. Kembali kita berkumpul di majelis ini dalam bersama-sama kita beribadah, membaca maulid, mendengarkan maulid habsi, dan tadi membaca Ratib Al-Idrus, dan kita membaca dan mendengarkan manaqib aulia Allah, yaitu Al-Imam Al-Faqih Muqaddam. Dan kita akan membaca kitab Sabilul Muhtadin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Faqih Muqaddam, nama beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang biasa kita mengirimi Fatihah tawasul kepada Imam Faqih Muqaddam. Nah, malam hari ini kita membaca manaqib sidin. Beliau dilahirkan pada tahun 574 Hijriah di kota Tarim. Beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala hafal Al-Qur'an dan mampu mengungkap rahasia ayat-ayatnya. Ditambah lagi Allah memberikan kepada beliau kemampuan untuk menguasai berbagai macam ilmu, baik yang zahir maupun yang batin. Beliau mengambil ilmu fikih kepada Qadi Ahmad bin Muhammad dan kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Gurunya itu Imam Abdullah bin Abdurrahman tidak memulai pelajaran kecuali kalau Imam Faqih Muqaddam sudah hadir. Jadi di masa sidin belajar, nah guru sidin kadang memulai dulu pelajaran kecuali hadir Imam Faqih Muqaddam. Jadi sidin seorang aulia, seorang alim, dan keilmuan sidin luar biasa. Jadi kalau kita ziarah ke Tarim lah, mudahan gitu nah, ziarah ke Tarim, ziarah ke Makkah, ke Madinah. Jadi orang ziarah ke Tarim itu terlebih dahulu ada situ pekuburan Jambal ngarannya lah. Di sana adabnya adalah di situ ziarah ke Imam Faqih Muqaddam dulu pertama, dan di sana banyak kumpulannya aulia-aulia Allah. Nah, termasuk di situ di Jambal itu makam Sahibul Ratib Al-Imam Abdullah, Al-Imam Habib Abdullah Abi Bakar Alikus Al-Akbar yang kita baca nih, amalat kita lah apa Ratib Al-Idrus. Ini bagus diamalkan. Sudah kita ketahui bersama fadilah dan keutamaannya, yang mana isinya adalah zikir, bacaan-bacaan, dan isinya tawasul. Yang mana ini khasiatnya, nah apa yang kita hajatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan insya Allah diberikan husnul khatimah indal maut. Nah, itulah hasilnya. Imam Fakih Muqaddam, kedudukan beliau dan pujian ulama terhadap beliau. Beliau seorang imam, guru besar ahli syariat, tariqat dan ahli hakikat. Seorang ulama yang sampai maqam Rasatul Muhammadiyah, yaitu maqam Kutub Al-Kubra. Majlis beliau dihadiri oleh para malaikat. Sudahnya manusia, malaikat hadir di majlis ini. Rijalul Ghaib hadir juga. Nah, tahu latihan Rijalul Ghaib ini wali Allah Ta'ala jane. Rijalul Ghaib ini, jadi wali-wali itu banyak jelas, termasuk Rijalul Ghaib. Dan Nabi Khidir hadir juga. Nabi Khidir nih di majlis ini. Bahkan Nabi Khidir berkata, ana li ahli baladi kal ghaisi ana fikum ka Muhammadin fi qaumihi. Jadi dihadiri oleh orang para malaikat, Rijalul Ghaib dan Nabi Khidir. Majlis ini ini Imam Fakih Muqaddam berkata, ana li ahli baladi kal ghaisi ana fikum ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi ana fikum ka Isa fi qaumihi. Ujar Zidin. Nah, Zidin ini habis bin ni'mah, menyukuri atas nikmat yang diberi Allah Ta'ala. Ujar Zidin, aku bagi ahli negeriku seperti hujan yang menyuburkan tanah dan tanaman. Aku di antara kaumku seperti Nabi Muhammad SAW dengan umat Zidin. Aku di antara muridku seperti Nabi Isa AS di antara kaumnya. Habib Abdurrahman As-Sagaf berkata, aku tidak pernah melihat atau mendengar suatu perkataan yang lebih kuat daripada perkataan Imam Fakih Muqaddam, kecuali kalam para nabi-nabi alaihissalam. Kecuali artinya yang lebih lagi dari Fakih Muqaddam adalah perkataan para nabi-nabi. Kami tidak dapat mengunggulkan seorang wali Allah pun terhadap Imam Fakih Muqaddam, kecuali dari golongan sahabat Rasulullah atau orang yang diberi kelebihan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Ustadzul A'zam Al-Fakih Muqaddam mengirim risalah kepada gurunya Syekh Sufyan Al-Yamani, beliau berkata, ma ma'nahu hadza sa'un lam na'rifuhu wa maqamun lam nadrukhu. Ini adalah suatu yang tidak bisa kami pahami dan kami tidak sampai ke maqamnya. Keutamaan Imam Fakih Muqaddam sangat banyak, perilakunya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur, dan perkataannya selalu diterima oleh seluruh umat. Beliau wafat pada malam Jumat akhir bulan Zulhijjah tahun 653 Hijriah dalam usia 39 tahun. Dimakamkan di Zambal dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Semoga Allah selalu mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah Ta'ala menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna tahafidwani alaih wa amin dan nabi'alati awda'ataha ladai la ilaha illa Muhammad Rasulullah Fakih Muqaddam waliyallahu radiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jadihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
baca kitab itu karangan Bapak Kelabayan Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Bandari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Pasal pada menyatakan segala bejana air dan lainnya, halaman 30 atas. Di sini Dato' Pelampaian menyebutkan tentang wadah atau bejana, bahasa Arabnya bejana, bahasa kitanya wadah banyu dan lainnya. Nah, kita ini ada apa, pasti jelas memakai wadah, hendak minum ada cangkir, pakai piring, hendak makan ini menggunakan wadah atau bejana. Oh ini syukur benar, banyak aja orang menjual wadah plastik ada, yang lah wadah kaca ada. Bahari wadah itu dari tanah ya diolah lah, atau dari apa ya, dari bersih kah, dari kulit ada juga wadah dari kulit. Nah, Nabi ada sejenis wadah banyu, ngarannya gariba, ngarannya lah, itu dari kulit kambing. Nah, jadi siapa kamu ulahnya lah, jadi ada miris tanah itu dibersihkan kulitnya juga, dibersihi, di samak sampai kalau diolah wadah. Nah, dibuat di banyu. Nah, itu di zaman Nabi itu banyunya nyaman benar, rasa dibuat di kulkas. Ini kita inilah. Nah, ada orang makan atau minum, makan nasi ya, kada kawa kada minum es jelas. Nah, itu nyaman ya, apalagi hari panas minum es teh es. Nah, nyaman. Di zaman Nabi itu ada dari nang kulit tadi, banyunya nyaman benar, rasa banyu es. Karena bahari kan di depan kulkas lah, jadi itu kulkasnya orang dahulu. Dari kulit diolahi. Kita orang bahari ada jebang banyu ditajau gitu. Bilang ditajau itu dari tanah diolahi, dan lihat lah nyaman benar. Bisa latihan akan-akan ini sangat bisa lah minum banyu ditajau. Belum bisa bahari. Orang tua ada banyak tajau dan ngarannya dari tanah itu diolahi. Nah, disimpan banyak di situ, diminum nyamannya. Nah, ini sudah lagi panggilan. Nah, ini tentang bejana, kita harus tahu juga bejana nang mana nang boleh dipakai, nang mana kada boleh ya lah. Ada nang kada boleh dipakai, kalau itu sesugihannya wadah piring atau tangkir dari emas. Nah, itu kada boleh dipakai, larang buka emas. Ini lah berapa emas, 2 juta sekarang berapa, jadi 800 berapa tahu di panglah. Nah, itu ini tangkir misalnya emas. Nah, orang Surabaya melihatnya aja sih dia tangkir di emas. Aku jangan emas pada sejak ada aku jadi pada sejak segantangannya jadi. Nah, itu ya, makanya kita kada boleh olahi barang wadah dari emas, kada boleh. Tapi ini ada tas emas sugihan, tas winian emas dari emas lah. Bermula
harus boleh maksudnya lah, bermula harus memakai dan menaruh, nah berarti menyimpan boleh jadilah, atau memakai tiap-tiap bejana, tiap-tiap wadah yang suci. Jadi kalau kita ada wadahnya suci aja, itu boleh kita pakai. Sama ada ia dipakai pada toharah, artinya untuk apa? Wudu mandinya. Atau minum, nah kita minum bercangkir misalnya, wadahnya suci, misalnya dari apa, dari plastik, orang mau lahir yakin dia suci kita lah, nah itu boleh dipakai. Dan masuk, nah termasuk penejelah di sini, tadi apa tadi, pada taharah atau minum atau dan sebagainya. Nah jadi dipakai untuk misalnya tadah tadi untuk makan misalnya lah, untuk dibuat panci misalnya, bola panci, nah wadah juga katanya itu juga barangnya suci, maka itu boleh memakainya. Dan masuk dengan kata bejana, artinya termasuk wadah jual yang suci, ini termasuk bejana yang suci juga, yaitu bejana dari kulit manusia. Nah di sini tulisannya lah, kulit hijau aja, kulit manusia diolah wadah. Nah, sebenarnya itu ini kisahnya memang apa tadi, termasuk suci, kita ngelajalah karena manusia itu suci, tapi haram juga bisi untuk memakai adalah ada juga orang memakai tas dari kulit, misalnya kulit manusia misalnya. Nah artinya termasuk suci kan, termasuk suci, tapi haram bisi atau memakailah karena itu dihormati. Nah sini menambahkan termasuk suci aja, termasuk suci, ada di Jepang orang yang memakailah. Tapi seandainya ada nih misalnya tas dari kulit manusia suci kan ada saja, nah hukumnya itu suci aja. Tapi ada boleh haram memakainya adalah kulit manusia yang lain daripada kafir harbi, artinya lain orang kafir. Namun orang kafir itu kulitnya najis, namun kita orang Islam kita ini suci, lah manusia ini suci. Manusia ini walaupun sudah mati itu termasuk suci. Ada berapa jenang suci walau sudah mati nih. Itu manusia dihormati suci lah, tapi ada boleh dimakan manusia. Nah yang kedua iwak, ikan, nah itu suci walaupun mati boleh aja. Yang ketiga belalang, dari belalang di Mekah aja Bang, tahu belalang wajib ikan lah. Jadi ada orang makan belalang boleh aja itu walaupun mati dah belalangnya. Nah lain pada itu ada boleh, ada disembelih. Kalau misalnya ada ayam mati dimakan misalnya lah, ada boleh. Nah jadi ada dua yang boleh dimakan walaupun sudah mati, yaitu iwak-iwakan. Teman-teman ya iwak mati maksudnya. Lawan apa tadi belalang. Yang bisa ke Mekah pas musim banyak belalang, banyak banget kan belalang. Orang Mekah itu ditangkap, itu boleh dimakan. Buat dinding, jangan matang ada mudah aja, jangan pugal kan. Di Jawa tadi makan belalang, tak lah ada belalang. Bisa lah kan makan belalang kalau bisa. Nah bagus saya karena merasain ada yang menjual. Itu halal, itu jelas.
amun yang ayam mati kada boleh kecuali ayam yang disembelih boleh kan. Nah ini kafir harbi kada boleh, dan murtad dan bejana rampasan. Nah maka itu harus memakai dia pada pihak keadaan suci, artinya keadaannya suci Jepang. Amun boleh kadanya haram pang memakailah. Ini biasanya menyebabkan suci kadanya aja nih. Kalau misalnya merampas wadah orang, ada orang membawa wadah, diambil nih. Kenapa jadi mengambil wadah lawan isinya apa anak udurnya? Jadi merampas banyak orang baudo, udurnya boleh lah, udurnya sahaja, tapi kada diterima Tuhan. Ya Allah sahaja tapi kada diterima, artinya boleh ya tapi kada diterima. Nah, soalnya merampas pun orang. Dan jika haram memakai dia pada pihak keadaan yang hormati, haram pang memakai dari kulit manusia karena itu dihormati. Nah, dihormati itu. Dan pada pihak mengarasi, kayak tadi merampas pun orang wadah hendak memakai. Nah itu amun ditakoni sucinya suci aja, tapi itu haram biasanya lah karena merampas milik orang lain. Pada pihak mengarasi atas milik orang lain sekalipun. Adapun kulit kafir harbi dan murtad jika diperbuat akan bejana, ya haram memakai dia pihak keadaan kulit manusia karena tiada dia dihormati. Maka keluar dengan kata bejana yang suci itu bejana najis. Jadi yang boleh dipakai itu bejana suci. Nah, telah kalau bejana yang najis, nah tentunya kada boleh dipakai. Seperti bejana yang diperbuat daripada kulit bangkai, nah kada boleh dipakai. Misalnya dari kulit sapi, tapi sapinya mati kada bersembelih, diulahnya pas. Nah itu kada boleh. Kulit buayanya mati kan sudah kada boleh, tapi emang buayanya pang mati, lalu diambil kulitnya, diulah apa jaket, ikat pinggang, pendeng, boleh juga, boleh saja. Bolehlah, tapi dari syaratnya disamak malah. Kecuali kulit anjing lawan babi, nah itu kada boleh, haram itu. Maka haramlah memakai dia, melainkan pada air yang banyak, yakni 2 kulah. Misalnya bang terdapat terdapat sapi mati, nah, boleh diambil kulitnya, boleh memang masih diambil kulitnya boleh lah. Baik, teman dagingnya kada boleh dimakan, kulitnya boleh diambil, dibersih, disamak boleh. Nah, boleh. Ini tadi kasihnya kada boleh tadi, bilangnya diulah wadah banyu, yang kada sampai 2 kulah, misalnya diulah apa ya, diulah wadah banyu, nah diulah geriba tadi, diulah ember dari kulit sapi, sapinya mati kada bersembelih, banyunya kada sampai 2 kulah, itu kada boleh. Kalau banyunya banyak, nah banyunya banyak diulah kolam misalnya dari kulit sapi, boleh aja, boleh lah. Kalau misalnya ketemu singa mati di hutan, ambil kulitnya, boleh aja, bersih, disamak, jual, larang lah. Maka polisi kan langsung dia polisi. Nah, jadi kulit binatang walaupun kada bersembelih itu boleh diambil kulitnya, tapi dagingnya kada boleh dimakan bang lah. Kalau binatang anak haram dah deh atau mati yang kada bersembelih, nah itu kada boleh dimakan, tapi kulitnya boleh diambil.
disamak, dibersihi, diulah, apakah itu boleh. Jadi, asal jangan kulit babi lawan kulit anjing, itu kada boleh. Kalau misalnya ada tas dari kulit babi, misalnya kada boleh. Amun dari kulit buaya boleh ya. Ini yang haram di sini diulah wadah. Nah, untuk banyu yang kada sampai 2 kulah. Nah, melainkan pada air yang banyak, yakni 2 kulah atau lebih, atau pada suatu yang kering. Nah, itu boleh di sini lah. Mengkada kena banyu wadah, mengkada kena banyu dari kulit, misalnya kulit bangkai, boleh. Atau adalah bejana itu kering buat, maka tiadalah haram memakai dia, hanya makruh juga. Jadi boleh ya. Nah, dan bejana yang kena najis seperti bejana najis juga. Jadi kalau bejana wadah ember misalnya terkena najis, maka ember itu adalah najis pada yang tersebut itu. Jadi caranya dibersih, dibuangin najisnya, maka bolehlah dipakai. Sahdan tiada beda pada bejana yang diharuskan memakai dia antara bahwa ada ia daripada najis kulit atau batu. Lalu jasin lagi perbedaan, ada berbeda jasin pada wadah yang diharuskan memakai dia antara bahwa ada ia daripada jenis kulit atau batu atau kayu atau tanah atau timah. Nah itu. Jadi ada perbedaan bilanya benda itu diulah wadah boleh memakai. Wadahnya dari kulit kah, kulit binatang misalnya, atau dari batu diulah, atau dari kayu, atau dari tanah, atau dari timah. Nah, ini timah nang mana? Ya, timah di rumah kan? Ini timah nang kawannya bersih kah? Atau besi, atau tembaga, atau barang sebagainya, maka itu sama aja sebertaan. Artinya wadah ngarannya boleh dipakai. Nah, kalau dari sini plastik lah, ada plastik. Soalnya plastiknya hanya juga. Nah, pada zaman dahulu adakah plastik? Nah, adalah zaman dahulu rangkaian adalah plastik. Ada. Baru ada lagi lah, kabar ulang lagi pabriknya. Orang dari kayu, kalau bahari itulah dari seng. Nah, itu ini syukur plastik ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengambil wudhu daripada bejana kulit. Nah, Nabi sidin pakai wadah dua, wadah kulit. Nah, bisa kepikiran kita mengolah wadah adalah dari kulit kan. Nah, pas musim korban orang Arab tuh yang bisa benar mengolahin yang dibatis, jadi jadi kan ada bungkas batisnya diikat jadi tapi yang kata ganapang misalnya kambing ya caranya tuh supaya jangan diparutnya dibelah, jadi dibatisnya jadi dia dibelah di kepalanya, jadi awak atau kada dibelah kulitnya. Nah, diambil kulitnya, nah itu wadah Nabi. Nah, amun bisa ulahinya juga anak hawa. Tahu ada orang berjual wadah adalah ini lah. Sekira ada ya tak? Anak cari di Shopee kan? Gariba ngarannya wadah Nabi. Ini jangan benar bertukar apa saja. Nah itulah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengambil wudhu daripada bejana kulit. Jadi sini Nabi berwudhu dari wadah dari kulit kambing itu lah. Dan daripada bejana kayu. Nah, jadi bila kita berwudhu ingat bahwa Nabi sini berwudhu juga, Nabi sini pakai wadah juga, wadah kayu. Dan bejana batu, jadi Nabi pernah berwudhu dengan wadah dari kulit
wadah dari kayu, wadah dari batu, maka sekalian itu harus memakai dia dan menaruh dia, artinya disimpan, melainkan bejana emas. Nah, ini emas nang lain emas di rumah lain jualan. Ini bejana emas, emas salah nambah raga larang ke emas. Melainkan bejana emas kada boleh, dan bejana perak kada boleh juga, maka haramlah memakai dia. Jadi haram memakai itu dan menaruh dia, dibuat dalam lemari cangkir emas. Nah, menandakan begini ya, misalnya lah adanya lain emas adanya imitasi juga adanya lah. Nah, imitasi boleh aja. Ini biasanya emas ada boleh atas tiap-tiap laki-laki. Laki-laki kada boleh bisi cangkir emas. Bini-bini bang sama aja juga, dan perempuan. Namun diulah galang, kakalong, boleh janganlah bini atau disimpan. Emas balakan disimpan. Oh ini sekarang emas lagi orang nukar banyak juga, enak orang lagi gitu. Jadi makanya orang nukar emas enak orang lagi. Dan hunsa, nah kada boleh juga. Hunsa itu banjir asli. Nah dalam banjir palsu, laki-laki jadi bini-bini, itu dilaknat. Kalau nang banjir bujur itu sudah takdirnya lah, kada boleh jadi juga. Yang akil lagi balik, nah jadi berakal lagi balik. Namun kekanak bang bisi emas diulahnya cangkir, itu hati ada juga anak kenapa di boneli lelakian pakai emas. Ya boleh dia itulah, karena nyembah balik lagi sudah balik itulah. Sama ada dipakainya akan tempat makan atau minum, dipakai kah cangkir tadilah, atau kada yang disimpan aja, atau akan tempat bersuci. Apa tadi kesugihan nang wisi itu nang biasa duduk ke emas kesugihan. Emas lah ya, karena diberikan jual, berikan orang beriman lah, yang bisa alim diberikan dari tadi ulah pakaian kesan ramai. Atau barang sebagainya. Kenapa tadi olah dari emas itu kan boleh. Dan sama ada dipakainya bagi dirinya, dipakai bagi diri, artinya kesan minum nih, atau bagi lainnya. Dan sama ada bejana itu sekalian emas, dan sama ada bejana itu sekaliannya emas, artinya bisa sedikit cangkirnya emas, atau sekaliannya perak, atau bercampur ia dengan tembaga emas 42 namanya. Ini berita emas tentangnya apa campur kan. Nah itu artinya ada emasnya, ada di tembaganya juga, seperti suasa. Suasa nggak ada mana, suasa jangannya kalau. Nah itu dan perak, dan perak asam. Perak nang bercampur tembaga ngarannya perak asam, ngarannya emas bercampur tembaga ngarannya suasa, ngarannya. Sekalipun entah itu, maka tadi itu kada boleh diolah wadah. Dan sama ada bejana itu besar atau kecil, halus ini diolah cangkir halus misalnya, kada boleh juga. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ujar Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la taqulu fi sahafiha, rawahul Bukhari wa Muslim.
yakni Nabi menyampaikan, ujar Nabi, jangan kamu minum pada segala bejana emas. Nah, bejana itu ada emas, jangan Nabi. Dan perak, kalau misalnya ada di si cangkir perak, jangan minum di situ. Dan jangan kamu makan pada sekalian pinggannya, pada segala pinggannya, pada segala piringnya. Piring dari emas, dari perak itu ditangati Nabi juga. Kenapa Nabi menangati? Ada adalah rahasianya itulah. Nah, ujar orang yang meneliti Jepang ya. Jadi di emas di perak itu ada mengandung virus. Nah, makanya bila diolah cangkir, diolah piring, dibuat makanan minuman, diminum, masuklah virusnya ke dalam awak. Ya nang kena awak tuh hari-hari mengamalkan jenang kurus ya hingga pulang aja lagi. Ya nang kita laki-laki ditangati memakai emas itu karena itu laki-laki itu berikit di awak adalah emas adalah utas misalnya kalung lakian emasnya ini masuk ke dalam awak kita nih melalui lubang awak kita nih ada pori-pori yang adanya masuk ke awak kita. Nah ya nang kena penyakit, ada ngaran penyakitnya. Bini-bini pang dia memakai galang emas kadang itu penyakit. Nah ini itu istimewa bagi lebingan, makanya dibolehkan lebingan untuk memakai emas. Karena apa? Karena ini ada datang bulan haid. Nah disitulah membuang tadi penyakit tadi. Jadi disitulah laki-laki kagak boleh memakai emas ditangati. Nah luar biasa Nabi sedinlah tahu sedin padahal bahari kededan tukang kaliti-kaliti nih. Wah ini ada namanya biasanya lah bahwasanya itu mengandung virus biasanya. Jadi kagak boleh dipakai tadi emas perak kagak boleh. Di samping itu dua itu benda larang itu. Nah kasihan orang pakai mesin melihat kita mengisi misalnya emas cangkirnya. Nah itu walaupun orang kadang melihat disimpannya di rumah juga ada boleh jadi jelas. Tetapi bertaharah dengan bejana emas dan perak itu sahih, artinya boleh Jepang. Nah tadi dapat bisa minum kalah Nabi menangati minum wadahnya cangkirnya emas perak di tangati Nabi. Kalau untuk bertaharah Jepang untuk wadah berwudu misalnya tong dari emas. Nah misalnya lah tong emas itu adalah itu boleh aja wudunya boleh aja. Dan barang yang dimakan atau diminum di dalam bejana itu halal juga. Artinya nasi yang dimakan bang di piring emas tadi haram lah, halal aja kada haram. Cuman tadi kada boleh itu jalan. Adapun yang makanannya itu halal aja masuk ke barat. Nang haram itu haram memakainya nggak ada boleh. Karena bahwasanya diharamkan itu memakai dia juga. Jadi nang haram itu memakai aja. Kalau memakan makanannya di situ boleh aja. Karena warid, karena datang hadis tegah Nabi daripadanya. Artinya Nabi menangati minum daripada wadah tadi. Adapun minumannya seandainya kita minum itu sudah itu halal aja. Ya, tapi nah tahu sudah kita lah, tahu sudah hukumnya sudah. Alhamdulillah. Kalau karena kesugihan mana lah, mudah-mudahan sugih kita sertaan lah. Sugih yang menjadi contoh lah kasus nah, mudahan sugih untuk apa? Untuk agama, untuk agama nah sugihnya. Nah, mungkin sampai di sini keluar. Mungkin ada para manfaatnya. Salah tidak ulun ampun maaf. Mudah-mudahan keseberkahan diberi sehat afiat panjang umur murah rezeki kabul hajat kita seberkahan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.